warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana li hadza wa ma kunna linastaghfira lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian dari tafsir surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah alladzi yang anzala 'ala 'abdihi, menurunkan kepada hambanya. Jadi Nabi Muhammad tidak disebut namanya, tidak disebut rasulnya, tapi dipilih kata-kata hamba. Hamba itu adalah status yang paling mulia. Yang dipanggil oleh Allah yang masuk ke dalam surga adalah hamba, bukan nama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang-orang yang memiliki nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Itu dipanggil oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba. Ya, Nabi Muhammad itu pernah ditanya mau jadi raja atau mau jadi rasul atau menjadi hamba. Beliau menjawab menjadi hamba. Jadi sebenarnya mengapa itu di sini Allah katakan bukan kepada Muhammad, bukan kepada Nabi, bukan kepada Rasul, tapi Allah menggunakan kata hamba, sebab hamba itu adalah posisi tertinggi sebuah penghambaan kita. Jadi posisi itu hamba. Fadkhuli fi ibadi, maksudlah kalian kepada hamba-hambaku. Nggak disebut wali-waliku, rasul-rasul enggak. Di hamba. Siapa itu hamba? Hamba itu dalam definisi sufi itu adalah asidku fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyyah. Itu namanya hamba. Jadi totalitas ibadah kepada Allah, totalitas bermanfaat buat orang, itu namanya hamba. Kalau cuma totalitas beribadah kepada Allah tapi tidak bermanfaat buat orang, bukan hamba. Jadi ibadah secara totalitas juga hubungan baik dengan orang, itu hambanya begitu namanya. Yang pertama. Yang kedua, kalau disebut hamba maka tidak ada tidak ada opsi untuk memilih. Kalau hamba itu dikasih A ya A, dikasih B ya B, itu hamba namanya. Kalau misalnya mohon maaf ya, kalau abdi dalam keraton itu digajinya cuma 200-300 ribu. Abdi dalam itu nggak ada protes, kok kecil banget. Kalau di Jakarta 200 ribu, 300 ribu sekali jajan di belakang. Tapi abdi dalam itu di Solo maupun di Jogja itu 200 ribu, 300 ribu, nggak protes mereka. Sebab kenapa? Sebab mereka berpikir ini cukup buat saya, ini lebih baik buat saya. Begitu juga kita kalau jadi hamba Allah, apapun yang diperintahkan sudah kita terima aja, yang dilarang kita jangan aja.
nggak nanya kenapa begini, kenapa begitu, nggak ada hamba itu nanya. Protes tuh nggak ada. Gitu jamaah yang Allah. Jadi orang kalau udah hamba itu adalah asyidku fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqil rububiyah, totalitas beribadah kepada Allah tapi tetap memperhatikan hubungan dia dengan manusia. Gitu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gitu. Ada itu dalam cerita-cerita sufi itu ada Junaid al-Baghdadi ketika diperlihatkan oleh Allah, rohnya diangkat, diperlihatkan oleh Allah itu kekayaan Allah yang di langit, kekayaan Allah bintang segala macam. Ditanya hadis tahsyanta bisyai'in, ada yang dimau nggak ini? Dia katakan enggak, saya nggak mau. Dibawa ke dasar laut, ditunjukkan permata berlian yang berlimpah. Ditanya lagi hadis tahsyanta bisyai'in, ada yang dimau nggak? Jamaah yang Allah muliakan. Dia katakan enggak. Terus Anda mau apa? Inni uridu an akuna abdan haqiqiyan. Saya hanya ingin menjadi hambanya Allah sesungguh-sungguhnya. Jadi kalau kita ini masih perkara protes kepada Allah, nggak terima akan pemberian Allah, kita belum menjadi hamba. Gitu jamaah yang Allah muliakan. Belum menjadi hamba. Kalau masih mikir maaf selalu berpikir kurang, itu belum hamba kita. Gitu. Paham nanti ya Pak ya? Gitu. Ala abdil kitab, apa kitab? Kitab itu Al-Quran. Al-Quran, sila baca. Ini Al-Quran. Ada Al-Quran itu. Saudara yang Allah muliakan, ini ada konflik tentang Al-Quran. Di dalam agama kita itu, jamaah yang Allah muliakan, ada kelompok yang namanya kelompok Qadariyah, ada yang namanya kelompok Ahli Sunnah. Ini tentang Al-Quran. Kelompok Qadariyah adalah kelompok-kelompok yang disebut Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kelompok yang hanya berpikir rasional. Orang Syiah itu biasanya rasional, orang Syiah. Makanya sekarang Syiah itu lagi dapat posisi sentral di Arab, sebabnya memang dia rasional. Syiah itu dikatakan kalau namanya Universitas Qum itu di Teheran itu luasnya seluas kecamatan Kebayoran Lama. Universitas Qum itu mereka memang maju Iran itu karena pola pikirnya dia Mu'tazilah. Syiah itu Mu'tazilah itu berpikir segala sesuatu bagaimana kita, nggak ada urusan Allah. Itu Mu'tazilah. Jadi kalau misalnya ini saya jatuh ke bawah, itu kan memang hukumnya memang jatuh. Hukumnya begitu, kata orang Mu'tazilah. Jadi kata mereka Allah cuma badan itu Allah hanya mencipta. Urusan selanjutnya itu urusan kita. Mau kaya ya kerja, nabung, hemat, kaya. Orang Mu'tazilah itu begitu, nggak ada namanya urusan Tuhan. Jangan bawa Tuhan, itu orang Mu'tazilah. Tuh. Buat orang begini maju Mu'tazilah itu. Cuma ada kelemahannya. Kenapa? Cuma stres. Ketika gagal dia bilang, aduh gimana ini? Itu gitu, cuma stres. Makanya penyakit orang modern itu adalah bunuh diri, seperti Jepang itu kan. Banyak orang bunuh diri, cepat stres. Jadi nggak bisa nerima kegagalan. Itu namanya Mu'tazilah. Kalau mau sembuh, ya berobat. Gitu. Itu Mu'tazilah. Yang kedua adalah disebut dengan Qadariyah, disebut dengan Jabariyah. Kalau Jabariyah enggak. Kata Jabariyah, semuanya tergantung Tuhan. Semuanya tergantung Tuhan. Gitu. Jadi kalau mau sembuh itu hanya sembuh, kalau enggak ya enggak, tutup gitu tuh kalau Jabariyah. Nah kita ini di Indonesia patutnya disebut dengan Ahli Sunnah atau disebut dengan Asy'ariyah. Ahli Sunnah kita Asy'ariyah. Tentang Al-Quran ini tiga kelompok ini beda nih. Tiga kelompok ini mengatakan beda. Yang pertama yang Qadariyah tadi, Mu'tazilah tadi mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Quran itu makhluk, artinya apa? Dia tertulis tuh, seperti yang dibayang, tercetak gitu. Itu makhluk. Artinya apa? Resikonya kenapa dibilang makhluk? Nanti resikonya pada pensucian. Kalau dia makhluk, boleh Al-Quran ditaruh begini, boleh. Karena makhluk. Betul nggak yang bilang?
Boleh ini Al-Quran, mohon maaf kita giniin boleh. Karena makhluk, nilainya beda. Paham betul ya? Makanya kalau kita mohon maaf ada orang yang sholat Quran ditaruh di bawah, itu dipikir begitu. Quran itu cuma barang cetakan, biasa aja. Quran itu makhluk. Tuh. Jadi penghormatan juga beda. Gak usah wudhu kalau membacanya gak usah wudhu, gitu. Karena dia makhluk biasanya kayak seperti baca Quran, seperti baca ya WA dan segala macam. Tuh, itu namanya qadariyah. Karena makhluk. Yang kedua, jamaah yang Allah muliakan, ahli sunnah seperti kita nih. Kita mengatakan orang ahli sunnah, baik Asy'ariyah maupun Maturidiyah mengatakan bahwa Quran itu kalamullah. Apa itu kalam? Kalam itu adalah sifat Allah. Apa itu sifat Allah? Sifat adalah sesuatu yang melekat pada zatnya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Jamaah yang Allah muliakan. Seperti Anda lihat kulit saya hitam misalnya, ini nggak bisa dipisahkan. Sebab melekat dengan saya. Artinya kalau dia merupakan sifat, maka keberadaannya sama dengan keberadaan Allah. Kalau Allah itu qadim, maka sifat itu qadim. Qadim itu apa? Qadim itu apa? Qadim itu adalah awal, tidak ada awalnya, itu namanya qadim. Tuh. Karena dia kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensinya kalau dikatakan Quran itu kalamullah, apa itu? Harus ada penghormatan sama Al-Quran. Harus ada penghormatan sama Al-Quran. Nggak boleh Al-Quran misalnya dibawa begini, nggak boleh. Al-Quran mesti begini. Al-Quran. Jamaah Allah muliakan. Yang pertama, yang kedua, yang menyentuhnya dan membacanya mesti dengan air wudhu. Lah ya masuk dalam mutahharun. Kalaupun misalnya kita nggak air wudhu, kita bawa ini nih, nggak air wudhu. Kita bawa ininya. Sebab penghormatan sama Al-Qurannya. Paham dia? Itu resikonya. Hadirnya ma'lumat Allah. Meletakkannya tak boleh sembarangan. Jamaah Allah muliakan. Kalau misalnya ini tafsir, ini Al-Quran misalnya, nggak boleh Al-Quran di bawah ini, nggak boleh. Nggak boleh. Atau ini Al-Quran terjemah, ini Al-Quran yang nggak ada terjemahnya, nggak boleh Al-Quran terjemah di atas di bawah Al-Quran ini, nggak boleh. Sebab ada tata cara dakwahnya. Sebab kenapa? Dia adalah kata-kata Allah, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita muliakan. Begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat namanya Asy'ariyah. Kata Asy'ariyah, kalau dia makhluk seperti kita baca Quran, saudara yang Allah muliakan, Quran kan ditulis dicetak tuh. Ada pengaruhnya. Kalau kita baca itu Quran, kita baca pagi, kita baca, siang kita baca, sore malam kita baca, itu bosan. Pernah baca koran Pak? Karena udah ada koran ya, anak koran sekarang ya. Kita baca misalnya berita Detikcom misalnya. Kita baca pagi itu beritanya, kita baca siang itu beritanya, kita baca malam itu beritanya. Apa? Bosan. Tapi Al-Quran kita baca, nggak ada bosannya Pak. Nggak ada bosannya, jemaah Allah mulia. Nggak ada bosannya. Kenapa? Sebab beda dengan karya manusia. Kalau Quran kita baca, dia narik kita Pak. Narik kita apa itu? Kita ditarik tuh, yang Allah muliakan. Makanya kalau kata Imam Syafi'i, kalau kita mumetnya kayak apa, kalau kita pusingnya kayak apa, obatnya cuma dua, bisuhu wasujud. Baca Quran dan banyakin sholat. Itu mengapa alasannya mengapa ahli sunnah wal jamaah seperti kita mengatakan bahwa Quran adalah kalamullah, artinya bukan makhluk, bukan makhluk. Dia memang dicetak, memang dia ditulis. Kali dicetak ditulis, cetakannya makhluk. Cetakannya makhluk. Sebab kenapa? Dibuatkan orang cetakannya. Kan ada yang bagus, ada yang jelek cetakannya tuh. Tapi Quran itu, jamaah Allah muliakan, Quran itu ada makna kelihatan, ada makna tidak kelihatan. Jadi orang baca Quran itu ada 4 jenis Pak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ada 4 jenis. Maratibul qari'il Quran, ada 4 tingkatan orang baca Quran Pak. Yang pertama adalah ma'nal khariji wa zahiri. Ada orang baca Quran, jamaah yang dimuliakan Allah, itu hanya mengerti makna zahirnya saja, seperti kata Pak Ismet tadi, Haji Ismet.
Yang banyak alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Itu kalau ada makna zahir, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kama salihabatin, seperti umpama biji ambatat sab'a sanabila, dari biji menumbuhkan 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, masing-masing cabang ada 700. Ini dalil yang dipakai sama Yusuf Mansur. Ini dalil ini nih. Tahu Yusuf Mansur, Pak? Jadi kebelet utang 4,8 miliar tuh. Karena gagal investasi batu bara. Tahu Yusuf Mansur, Pak? Tuh. Ini dalil yang pakai. Jadi kalau mau kaya sedekah. Kita sedekah motor, ganti mobil ganti kereta, sedekah kereta, nggak tahu ganti apa. Paham itu? Tuh. Ini dalilnya nih, jamaah Allah muliakan. Jadi makanya banyak orang-orang yang pada kalau kita hadir di majlis dia, kalau banyak duit, suruh sedekah kita. Dapat kalau sedekah ini dalilnya nih. Perumpamaan orang yang mendapatkan harta di jalan Allah kama salihabatin, seperti biji yang ditanam ambata sab'a sanabila, dari biji itu muncul 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari 7 cabang lagi itu ada 100 lagi, jadi 1 jadi 700. Ngerti maksudnya? Jadi kalau kita punya duit misalnya 1 juta, kita sedekahin 100.000, itu nanti jadi 700.000. Makanya orang kalau dengar ceramahnya Pak tadi Ustaz tadi, Yusuf masuk, sedekah, ujungnya nyesel. Waduh. Padahal kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan sesuai kehendak Allah. Jadi nggak mesti begitu. Jadi kalau kita sedekah, bukan cuma balasannya materi, bukan. Badan sehat itu jadi balasan sedekah. Rumah tangga yang nyaman itu balasan sedekah. Kita bisa rajin ibadah itu balasan sedekah. Enggak kesempit itu. Paham itu Pak ya? Kalau kata Rasulullah SAW, az-zawjatu al-muwafaqatu baina zawjatain. Orang punya bini, laki sama istri, itu punya frekuensi yang sama, chemistry yang sama, itu juga sedekah. Pasangan hidup, chemistry-nya sama, frekuensinya sama. Tuh, lakinya suka joget, bininya suka joget, itu kenikmatan juga itu. Ada lakinya nggak suka joget, bininya dibangun joget, kontra terus. Betul nggak kira? Itu juga nikmat Allah loh, hati-hati loh. Saya nih saudara yang Allah muliakan, kapan saya ceramah itu di LP Pondok Aren. LP Pondok, ada orang yang anak pang itu, seluruh tubuhnya itu cuma kecuali biji mata nggak ditato. Saya bilang, kamu udah nikah? Udah Pak Ustaz. Berapa anaknya? 2. Kamu nikah sama siapa? Itu istri saya. Jadi ya ini jangan muntil di supermarket kerjasama sama bininya. Itu istri saya. Mana? Itu istrinya apanya lebih banyak lagi. Subhanallah. Artinya saudara yang Allah muliakan, kalau kita sedekah itu balasannya bukan cuma sedekah duit jadi duit, bukan. Kita dengan pasangan kita satu frekuensi, itu juga bukan dari sedekah. Suaminya rajin baca Quran, istrinya rajin baca Quran, itu kan satu frekuensi namanya tuh. Betul nggak kira? Itu juga balasannya. Kan nikmatnya bukan main. Suaminya royal, lakinya royal, istrinya royal, kita bukan main gitu. Kalau beda, lakinya royal, istrinya pelit, itu ribut mulu itu. Jadi ini makna main namanya makna zahir dari Al-Quran. Makna zahir dari Al-Quran tuh. Itu level yang pertama saudara yang Allah muliakan. Mengapa? Level yang kedua adalah makna batin. Jadi makna dalam dari Al-Quran. Tuh. Nih ya,
dalam surah An-Naml tuh, innal mulukal ladina dakhala qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha. Raja itu udah masuk sebuah wilayah, ini cerita Ratu Bilqis. Kan minta pendapatnya sama pemimpinnya ini dalam surah An-Naml. Ini bagaimana ini? Nabi Sulaiman menyerang kita, apa urusannya? Kata pengawalnya. Tuh, innal muluka idza dakhala qaryatan amarna mutrafiha. Dengerin, kalau Nabi Sulaiman masuk ke dalam negara kita habis semua. Kata Ratu Bilqis, habis semua. Tapi ada makna batinnya. Apa makna batinnya? Itu kalau cahaya Allah udah masuk dalam hati kita, saudara yang Allah muliakan, ini kotoran-kotoran hati mikir semua. Maksudnya gitu, jadi kan kalau nur dari Allah, cahaya ilahi ya saudara yang Allah muliakan, masuk ke dalam batin kita, masuk dalam hati kita, itu yang jelek minggir semua. Anda kenal yang kayak gitarolis? Gitarolis itu biasanya penyanyi tahun 80-an, kita nggak suka nih umur kita sekarang gitarolis lah. Itu gitarolis lah, Bang Sugito namanya, punya band namanya The Rollies, apa namanya? The Rollies ya? Itu gitarolis Pak, itu terkenal bandelnya Pak, gitarolis. Di SMA 5 Bandung itu dia pernah belajar. Saya kalau lulus, saya naik motor keliling Bandung, saya telanjang Pak keliling Bandung gitarolis Pak. Telanjang keliling Bandung gitarolis itu, kan kayak orang Ambon kan gitarolis ya, betul nggak gitu? Masya Allah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika cahaya itu datang, ketika istrinya baca Quran, dia dengar, dia menangis, cahaya itu datang, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dari ahlul masjid, enggak bersumpah kepada Allah sampai mati saya akan berjamaah. Gitu loh di situ. Ya ini ikut jamaah kurus ya. Gitu loh di situ. Jamaah tabligh. Gitu loh di situ. Itu cahaya ilahi kalau datang dalam hati kita, masuk, minggir semuanya. Itu namanya makna batin Al-Quran. Makna batin Al-Quran. Di atasnya adalah batinul batin. Bukan cuma begitu, ada lebih dalamnya lagi yang Allah mengatakan. Ini hebatnya Al-Quran. Hebatnya Al-Quran. Di atas lagi namanya ta'amuk, makna ta'amuk. Jadi lebih dalam lagi. Dia ta'amuk nyolong kita. Kalau udah orang baca Quran pakai ta'amuk ini, saudara, nggak ada ungkapan yang bisa mewakili kata-kata. Nggak ada ungkapan yang bisa mewakili ucapan. Karena inilah kalam Allah. Perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Saudara, mohon maaf ya, pernah suatu kalau kita datang itu ke rumah kiai, saudara, dia buka gini kita, Bismillahirrahmanirrahim. Suruh pulang kita. Ini kisah nyata Pak. Ini kisah nyata. Saya punya keponakan narkoba. Tahu narkoba? Narkoba itu narik kontrakan babak. Orang Betawi biasanya itu. Kita mau ziarah ke Banten, sampai di lampu merah Banten Lama, Haji Ismental. Ada itu yang narkoba tadi buang air. Ada orang mau kemana? Mau ke Banten Lama, sekalian mau nyari obat, nyari air, kata dia begitu. Kata itu orang di lampu merah, kalau mau nyari air ke Cidahu, ke Buya Dimyati. Kenal lagi saya Haji Ismet ya? Ke Cidahu, Buya Dimyati. Akhirnya kata saya, udahlah kita Buya Dimyati aja. Jadi nggak jadi ke Banten Lama. Ini cerita. Subhanallah, sampai di sana beliau lagi ngajar, itu Buya Dimyati lagi ngajar. Akhirnya ketika ngajar ketemu, kita ngomong apa? Pak Kiai tolong minta air, doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang, cuma ya Allah mulia. Akhirnya tuh air diminum sama ponakan kita yang narkoba di mobil itu, karena kan lagi DO dia, apa namanya, overdosis kan. Langsung diminum itu di mobil muntah, muntah sampai di rumah muntah, sampai masuk rumah sakit kita datang obat tuh di veteran zaman veteran Bintaro Tanah Kusir sana dikit.
Tapi akhirnya dia sadar. Sakit gimana? Enak gitu rupanya gitu. Coba ya Allah berikan subhanallah. Itu air karena kita kagak yakin sama orang kayak tadi kita buang. Air apa sih? Padahal itu tadi ponakan minum air dari kiai tadi yang muta-muta itu. Subhanallah. Jadi akhirnya kita diomelin sama yang orang yang ustadz di kampung kita juga. Kenapa dibuang itu air kiai? Jadi muta-muta ponakan kita yang ode tadi itu proses penyembuhannya begitu dikuras habis selama 4 hari dari mobil keluar selama 4 hari itu 3 hari masih muntah terus, sehari penyembuhan. Kata ustadz itu, kenapa dibuang itu air? Kenapa memang? Itu proses penyembuhan dari Masya Allah. Akhirnya kita pengen minta maaf ke rumah kita tadi, ke Buya Dimyati tadi. Kita minta maaf, subhanallah. Kita nunggu tuh, karena kan beliau lagi ngajar, nunggu ramai-ramai dengan jamaah yang lain tuh banyak orang ternyata. Karena sebelum kita datang kemarinnya Gus Dur di situ, Gus Dur nunggu dari jam 10, beliau keluar jam 2. Gus Dur, kata orang kemarin Pak Presiden Gus Dur kemarin, tapi nunggu dari jam 10 keluar jam 2 beliau, masya Allah. Iya. Jadi kita nunggu begini, beliau keluar, tuh, dari ngajar beliau keluar, nggak ngajar, udah pulang lagi. Kita minta, udah pulang. Kita diusir dari Allah Nah, kan kita nanya sama santrinya, kenapa kita diusir? Apa kata santrinya? Sebab yang kemarin Bapak nggak yakin. Yang kemarin Bapak itu yang muntah-muntah itu, kata santri seniornya, Bapak nggak yakin dengan doa kiai. Karena kita pikir baca Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kan kalau biar kita yakin, betul gak kira? Biar kita akhirnya jamaah kita diusir. Udah bawa aku yang 2 meter itu yang gede-gede mau 4 biji pikirin cukup sebulan tadi diusir. Ya Allah, ya karim subhanallah. Akhirnya tuh ponakan saya meninggal dunia di kompleks safari. Sebulan setelah itu meninggal dunia. Pertanyaannya, kok bismillah setajam itu ya? Gitu. Sebab kiai tadi dia bacanya dengan makna dalam Al-Qur'annya dia ngerti. Dia ngerti mana dalam Al-Quran. Jadi beda saudara yang Allah mengatakan. Itulah hebatnya Al-Quran. Makanya kata ahli sunnah, Al-Quran itu kalamullah, nggak bisa sembarangan. Saya punya anak Pak pada pesantren, saya punya pesantren. Anak saya suka ngelamun, akhirnya sebab kesurupan. Anak saya. Karena pulang pesantren masuk dapur udah megang pisau mau bunuh diri. Karena ada halusinasi dirayu sama jin. Ini kisah nyatanya. Panik saya kayak bagaimana obatinya? Kalau koreng atau misalnya apa gatal bisa diobatin. Kalau jiwa bagaimana ini? Udah pakai begini. Aku mati aja. Akhirnya jamaah saya punya jamaah itu malam minggu mau ngaji waktu itu kita bacain kita bacain ayat kursi biar ini hilang jinnya. Bismillah, ada kali 120 orang jamaah saya malam minggu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati, semuanya orang. Jadi kalau misalnya kita baca 10 kali 120 orang 7.200 kali itu. Allah, apa yang terjadi saudara? Ini anak saya kesurupan lebih lancar dia daripada kita. Allahu la ilaha, cuma ditawain kita. Hebat banget ini jin. Bisa begini nih, subhanallah. Akhirnya kita panik, nyembuhinnya bagaimana ini? Udah suruh ayat kursi dah. Saya hebat-hebatnya ayat sebut ayat kursi itu paling tingginya. Ayat kursi kan bicara tentang Allah. Siapa itu Allah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa kegiatannya? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Betul enggak? Allah punya apa? Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Allah bisa ngapain? Menjanda dia syai'in nabi ini. Allah tahu apa? Ya Allah mau baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhitun bi syai'in la masya. Seluas apa? Wasiat tentang Tuhan itu ayat kursi itu. Kita bacain, anak saya yang kesurupan lebih lancar dia.
Kita panik itu ayat kursi tempat cuma ditawa-tawa aja. Dia bisa juga Allah. Saudara, akhirnya kita bawa ke rumah kiai. Itu kiai pulang sholat isya dari musolanya pulang sholat isya. Saya nggak bisa ngobatin ini, saya nggak bisa baca apa-apa saya bilang gitu. Saya kalau nggak dipegang anak saya nginep di sini, saya bilang aja sama bini saya, sama istri saya nginep di sini bodoh, saya bilang gitu. Karena orang Betawi juga kayaknya itu. Pokoknya kalau nggak dipegang ini, saya nggak diobatin anak saya nginep. Gitu. Ada panik saya, anak saya kesurupan di mobil loh, gini-gini. Baca itu, dianya baca kesurupannya, baca yang kesurupan. Padahal saya ustaz. Kalah ayat kursi saya dibanding itu jin. Subhanallah. Saudara yang Allah muliakan, apa yang terjadi? Itu jidat anak saya ini pelik kesan. Bismillahirrahmanirrahim. Digitu dong sama orang itu. Namanya Buya Lukman, orangnya orang Kelapa II.